Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Memang agak sulit saya mau menghentikan menanggapi pernyataan Esra Soro ini ya. Bukan apa-apa. Saya sudah mengurang-urangi lah agar saya tidak menanggapi lagi pernyataan Esra Soro. Tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia juga selalu, saya buat satu video, dia buat mungkin 4 video ya kan. Nah sekarang, mau tak mau saya harus ikuti gaya permainan dia. Ya kan. Nah, kita lihat dulu video yang berikut ini, apa dia bilang mengenai apa yang menjadi andalan dia, ya kan? Saya memang agak heran melihat orang ini ya. Tapi ini biasa ya terjadi di lingkungan orang-orang teolog. Yesus juga dulu kan ada, karena pernah kalian dengar dusta mahkamah agama itu ya. Memang itulah karena mereka yang menguasai itu, jadi mereka sesuka hati mengatakan, dan orang-orang yang tidak tahu apa-apa ya terima-terima saja. Ya, kita dengar dulu apa dia bilang ya. Nah, mari kita melihat ayat yang dia sebutkan, yaitu Matius pasal 8 ayat yang ke-25. Matius 8 ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Nah, kalau kita melihat penjelasan tadi, dia berurusan dengan ayat ini, kata binasa ini dia mengaitkan dengan masalah neraka. Nah, inilah yang saya sudah jelaskan, alias maaf, saya tidak pernah mengaitkan itu dengan kata neraka. Tetapi dia yang mengatakan itu adalah neraka. Dengan mengambil ayat sebagai berikut ya. Tunggu kita lihat apanya. So, neraka. Ya. Saya beri contoh ini seperti yang saya juga sudah sebutkan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan kata-kata ini, tidak binasa, itu dikontraskan dengan hidup yang kekal. Berarti orang yang hidup kekal, dapat hidup kekal, dia tidak binasa. Nah, perhatikan, dia sudah mulai menggunakan yang namanya apa? Pembodohan. Pembodohan terhadap orang banyak. Dia kira orang yang dia hadapi bicara adalah orang dungu. Maka dari itu saya counter dia dengan Matius 8 ayat 25. Kenapa saya counter dia dengan Matius 8 ayat 25? Karena binasa di Matius 8 ayat 25 sama dengan kalimat binasa di Yohanes 3 ayat 16 tadi. Kenapa demikian? Kalau kita merujuk bahasa aslinya, jelas dikatakan di sana itu apolumi ya. Kita dengar dulu apa kata Esra Soro. Dia sendiri mengajak kita untuk berbicara konteks bahasa asli. Kita dengar ya. Sebentar saya putarkan dulu ini. Biar kita tahu apa sih yang dilakukan? Ini atau apolumi ini juga dipakai dalam arti sekedar mati atau dibunuh mati. Contoh untuk penggunaan ini, arti ini adalah Matius 26 ayat yang ke-52. Matius 26:52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Binasa oleh pedang di sini tidak bisa diartikan neraka. Karena apa urusan pedang dengan neraka? Maka binasa oleh pedang di sini artinya mati dibunuh dengan pedang. Itu saja artinya. Nah, dia sudah paham bahwa artinya di situ dia pakai ayat baru lagi, apolumi juga itu namanya. Tidak dikatakan di sana neraka. Tetapi kenapa ketika dia bicara Yohanes 3 ayat 16 tadi dia kata itu neraka? Kan ini sesuatu yang timpang. Tahu maksud saya? Bahwa dia sedang melakukan yang namanya pembodohan publik, ya kan? Nah, coba kalian lihat kawan-kawan, apalagi yang dia bilang. Kita lihat lu dusta-dusta dia ini ya. Coba saya kutipkan ayat itu dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Bunyinya, masukkan kembali pedangmu ke dalam sarungnya sebab semua orang yang menggunakan pedangnya akan mati oleh pedang. Jadi binasa di situ artinya mati. Contoh lain, Lukas 19 ayat 47. Tiap-tiap hari dia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia, membinasakan Yesus. Nah, kalau binasa ini artinya neraka, apakah mereka berusaha memasukkan Yesus ke neraka? Nah, lagi-lagi dia mengatakan hal yang sama. Dia tidak paham apa yang saya maksudkan. Karena dia mengambil Yohanes 3 ayat 16 itu. Dia katakan bahwa itu adalah neraka. Maka saya memberi contoh kepada dia, berayat itu Matius 8 ayat 25, itu juga kadarnya sama. Ya kan?
Sebab di sana juga dikatakan sama-sama binasa. Jadi maksud saya, di Yohanes 3 ayat 16 ini binasa di sana bukanlah neraka. Kalau itu neraka, maka yang lain juga neraka. Esra Soro tidak paham hal-hal seperti ini. Kenapa? Dia ingin mematahkan argumen saya, maka dia paksakan Yohanes 3 ayat 16 itu neraka, sedangkan yang lain-lain tidak neraka. Kan aneh. Tahukah kalian neraka di dalam bahasa Yunani apa dikatakan di sana? Inilah bahasanya ya. Apolumi bukan gena. Gena itu adalah neraka. Di mana ayatnya? Kita bisa lihat ya di Matius 5 ayat 29. Saya berikan kalian sebentar ya. Matius, biar kita lihat bahasa aslinya itu apa. Dia sok-sok bilang dia mau membodohi kita. Dia bilang kita harus melihat bahasa asli, faktor sejarah, ini segala macam ya. Kita lihat ini ha. Ini. Sudah jelas di sini apa tadi Matius 5 ayat 29 itu Matius 5 ayat 29. Di sini dijelaskan dengan maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau cungkilah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa. Ya kan? Di sini biasa apa? Apolumi. Daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Nah, beda. Gena. Jadi di sini dua kalimat dipakai, gena dan apolumi. Sekarang dia berbohong kepada umat, berbohong kepada orang banyak melalui YouTube. Dia bilang Yohanes 3 ayat 16 itu kata arti binasa di sana adalah neraka. Tidak. Tetapi apolumi. Apolumi di sini dibedakan dengan neraka. Kodeksnya ini kan sudah jelas ini. 622 dan 1067. Ya kan? Ini ya. Gena. Yang ini apolumi binasa. Jadi itu tidak bisa disatukan dia. Jadi apa yang dimaksud binasa di sana? Sini ada. Membinasakan binasa kehilangan atau hilang. Yang akan kehilangan. Telah hilang. Akan kehilangan, yang binasa mati. Ini baca kalian ya dalam TB ada dibuat di situ. Ini sudah saya apakan ya di layar sudah nampak ya. Ini saya besarkan lagi biar kalian lebih jelas. Apolumi itu bukan gena, ya kan? Binasa ini. Jadi dia mau bagaimana mengatakan bahwa binasa di Yohanes 3 ayat 16 itu mengatakan itu adalah gena. Nggak masuk, nggak nyambung. Jadi ya Esra Soro ya. Kalau begitu cara debatmu Pak Esra, maaf ini Pak Esra, bagaimana kau mau menang lawan saya? Saya bukan bisa kamu tipu. Kalau orang lain bisa kamu tipu-tipu, kamu dustai, saya nggak bisa. Pahami ya? Jadi gena yang kamu bilang tadi itu tidak nyambung. Oke ya Pak Esra Sore, sebanyak apapun kau kasih ayat, tetap binasa di sana adalah mati, bukan neraka. Paham ya? Tetapi demi untuk mematahkan pendapatku, Yohanes 3 ayat 16 kau katakan itu neraka. Sedangkan yang lain kau katakan itu bukan neraka. Paham ya? Padahal kadarnya adalah sama ucapan itu. Yang tidak sama apa? Karena ada di Yohanes 3 ayat 16 itu katakan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti lawannya di sini tidak bisa kamu katakan bahwa itu adalah gena. Tidak. Binasa di sana artinya hilang. Menguap. Dianggap tidak ada. Atau kematian yang kekal. Kan demikian. Kalau kamu mau bilang itu sebuah kematian. Hidup yang kekal, padanan katanya yaitu. Karena tidak dikatakan di sana neraka. Atau gena. Paham ya Esra Soro ya? Nah, inilah yang saya katakan berulang-ulang. Sebenarnya saya malas menanggapi. Tapi karena dia buat videonya berjilid-jilid. Ya mau tidak mau. Saya harus tanggapi. Saya memang berharap ini cepat selesai dan dia cepat menghubungi saya. Karena saya bilang satu pukulan telak nanti enggak akan. Dia sudah tahu itu apa pukulan telak itu. Dia tidak akan bisa mengelak dari situ. Maka dia berusaha menggiring sana sini ibarat main bola. Digoreng dulu. Padahal tujuannya sama. Jadi saudara-saudara semua, baik pendukung Esra Soro, sekarang sudah kalian lihat siapa yang labil dalam menafsirkan. Kalau kalian tonton videonya kan dia mengatakan sama aku, lebih baik belajar ini segala macam. Ya kan? Dia sama seperti kaum agama itu, ahli-ahli agama itu ya, mahkamah agama, melakukan dusta terhadap orang banyak. Ya kan? Bukan saya yang mengatakan, dia sendiri yang meminta supaya dimasukkan ke dalam bahasa asli. Bahasa asli bukan gena. Sudah kalian saksikan sendiri kan? Bukan saya yang meminta. Nah, kawan-kawan, udahlah kita sampaikan selesai dulu sampai di sini masalah
apolumi itu ya. Intinya Esra Soro jujurlah dalam bicara kitab suci. Memang pahit, doktrin kalian selama ini akan runtuh oleh kebenaran yang dari dalam Alkitab itu. Apa boleh buat? Tidak ada niat saya untuk melakukan hal-hal bodoh, hal-hal tipuan. Kalian aja yang menuduhkan itu kepada saya, seolah-olah saya tidak bisa mengerti dan tidak bisa hal-hal lain. Oke? Salam sang debater, sampai jumpa.